أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amma ba'd. Semuanya saja para kiai, saja para guru, para ustadz, para bapak, hadirin sekalian, begitu juga kaum ibu. Iantarana wujud kebiasaan Allah Subhanahu wa taala deka kabulana. Allah Subhanahu wa taala apareng tambahan nilai. Tambahan nilai dari kelakuan kabulana. Mun secara umum orang alako situng oleh situng, orang alako sepolo oleh sepolo. Tapi karena kebiasaan Allah pada tempat-tempat tertentu, pada bekto-bekto tertentu, pada cara-cara tertentu, se Allah apareng kelebihan nilai. Allah Subhanahu wa taala apareng kadinto deka kabulana sebagai salah satu wujud kebiasaan Allah dekatan kula ben panjenengan. Iantarana hikmatul hajj. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Deadaan kenangan, deadaan tempat saya gunaake kaangkui manusia abek teh ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala iki gak dito tempat sebenarnya Mekah mubarakan tempat kak dito penuh dengan barokah. Kelebihan nilai kak dito dalam bahasa agama disebut barokah. Ziyadatu khairil ilahi bisyai, tambahan nilai dari kelakuan kabula saya paling ngaki Allah jika dito barokah. Barokah kan dito pertama berkaitan dengan tempat. Pada kenangan-kenangan tertentu yang punya nilai saya tak pada. Rasulullah debu asalat di tang masjid Riyadh, yakni masjid Madinah, kak dito nilai ya lebih utama dari asalat saibu kaleh dengan kenangan lain. Berarti nilainya luar biasa. Mana binenge Masjidil Haram Mekah kak dinto 100.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa kak dinto 500 kali. Kenangan lain tak ada. Karena orang gak bisa berusaha untuk bisa ngoleh tambahan nilai. Para bapak dan ibu yang saya hormati, lajeng kula ben panjenengan sebagai kak dinto, kira-kira tempat apa yang bisa punya tambahan nilai? Beda. Tempat yang punya tambahan nilai menggunakan kula ben panjenengan yang kebetulan tidak ada di Mekah, tidak ada di sekitar Masjidil Haram, tidak ada di Masjid Nabawi maupun tidak di Masjidil Aqsa, dan kula ben panjenengan berusaha ada di saf depan setiap kali sholat. Karena saf depan kali itu punya nilai. Tak pada buntan orang si abajan nengi saf ada, orang si abajan nengi saf ibudian naban, orang si abajan nengi dibudi ketidi. Lau ta'lamu ummati ma fi safil awal wan nida. Dia saking ngatang umat dia tahu nilai seekor ngaki Allah mungkin orang sebenarnya ngisap pertama ben orang seadzan mesti mereka rebuk mereka. Sementara dan kula ben panjenengan karena tak oning tahu kenangan niada akan dito kosong maka bagi orang. Begitu juga dengan adzan. Seandainya kita tahu pahala yang diberikan oleh Allah dekat orang seadzan dan gulawan panjenengan sana sudah aja. Tapi yang terjadi di kita sekarang tidak. Kenapa? Mungkin karena kita tidak tahu. Yang kedua, barokah kak itu ada kaitannya dengan waktu. Bekto kak itu menentukan nilainya beda. Misalnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kak itu pun juga tidak sama.
nang isapolo terakhir nilainya lebih. Orang si ibadah dekat Allah nang tanggal gak dinto nilainya beda dengan ibadah di luar itu. Dzulhijjah sebulan lagi, makanya kan bulan TGP, Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah juga kita yang lebih bernilai itu 10 pertama. Punya ibadah dekat Allah dengan 10 pertama. Ika bisa pada satu hari sepon orang apa nilainya 2 tahun. Noleh keutamaan apa? Setahun tuh sana, setahun sebelumnya. Sepora dan setahun sesamarena sepora, yaitu puasa Arafah. Baik orang sebadan di tanah haram maupun di luar tanah haram. Ini kan nilainya luar biasa. Begitu juga kapan? Muharram. Muharram gak gitu dengan tanggal-tanggal tertentu juga. Yang Allah Subhanahu wa taala apareng tambahan nilai muka orang apuas. Bapak hadirin sekalian, sebutan kaulah mulyaki, saya ingin mengambil kesempatan dari pertemuan ini. Ada juga waktu-waktu yang berulang. Mungkin itu kan nanti setahun sekali ya. Beda istana waktu yang berulang yang kita buang begitu saja nilai kebaikannya, nilai barokahnya. Apa itu? At-tabkir ilal masjid di yaumil jum'ah. Datang dekat masjid ngadek. Kebiasaan kita seringkali sebagian besar dari kita justru entar ke masjid Jumatan gak dinto mudik. Kak dinto tidak dapat tambahan nilai. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan tiap-tiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat. Malaikat berada di pintu-pintu masjid. Saben-saben labun masjid malaikat kak dinto apa? Menunggu di sana. Malaikat nyatet orang sedang ke masjid untuk sholat Jumat. Sampai orang sedang dengan ekloter pertama, maka ikan di orang jadi keutamaan pada orang akorban onta. Bila jengkul si akorban onta, pak, ikan to onta ada. Tapi kalau benda dengan gelombang pertama atau kloter pertama mendapat itu. Sama orang sedetin dengan kloter kedua, maka ikan di orang jadi keutamaan pada orang akorban sampai. Ini nilai yang disiapkan oleh syariat, tergantung jengkul dan panjenengan. Siapa orang sedetin dengan kloter ketiga atau dengan gelombang ketiga, maka ikan di orang jadi apa dengan orang akorban embik. Siapa orang sedeting dengan kelompok atau kloter keempat, ikan di orang jadi apa dengan orang si asedekah seekor ajam. Dan siapa orang sedeting dengan gelombang kelima, maka ikan di orang jadi apa dengan orang si asan deka sabiki telur. Maka enalekana khotib naik ke mimbar, para malaikat ambunya dat turubeng lepet pulpen na yang kak, para malaikat akumpul di sekitar mimbar. Maka orang-orang sedeting setiap kali kita datang ke masjid Jumatan, enalekana khotib ampun berdengi mimbar, tidak dapat nilai apa-apa. Tanda dengan catatan para malaikat. Pada orang masuk kantor tapi tak ngabsen. Jadi yang tak masuk kan itu remon tak oleh. Ya, itu. Sementara kita biasa ada ke masjid Jumatan enggak itu ngantos khotib ampun mulai dah. Itu nilai barokahnya enggak kita dapat. Yang terakhir barokah itu karena cara. Orang mau sholat di tibian oleh situng, tapi kalau dia sholat berjamaah oleh ekor, maka barokahnya itu naik 26 kali. Sedekah misalnya, sedekah kan itu boleh ditampakkan, boleh untuk nambah semangat orang.
Sami sareng orang haji kan itu Mbak Haji Tofati dan Ibu Haja Ansori bersama orang sepuh mau berangkat haji, ditampakkan boleh, tidak apa-apa. Tetapi tujuannya untuk apa? Pola orang andi semangat untuk juga mau berangkat haji. Sama dengan sedekah. Itu dus sadaqati fa ni'mahi. Mun sedekah itu ditampakkan itu boleh saja, bagus saja. Wa in tukhfuha mon pasamar ribaan tak perlu kabur ka orang dirahasiakan itu lebih bagus. Wa tu'tuhan fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Ini cara berkaitan dengan cara sehingga dapat nilai lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga misalnya wudu. Oleh sekulaban panjenengan wudu, begitu wudu langsung mari masuai tanah, langsung masuai muka, masuai muka. Oleh kan apa? Muka tanah kita sokong boleh. Tetapi seandainya setelah membasuh tangan lalu kita berkumur-kumur, ya, mari nikah lalu menghirup air ke hidung beribua, ini kan nilai wudu kan tidak bisa. Tergantung kita mau kita manfaatkan atau tidak. Sama dengan orang di saat orang ke masjid juga, orang datang ke masjid untuk menghadiri dan melaksanakan sholat berjamaah, beda mon orang nikah ke masjid dalam keadaan suci dan orang nikah ke masjid dalam keadaan tak suci. Mon orang ke masjid di kampung andi wudu dari romana, maka setiap tindak gak dinto Allah Subhanahu wa taala nyapor tu sana ngangkat derajatnya dan begitu seterusnya. Kak Dinto berkaitan dengan cara para bapak dan ibu. Jadi orang berusaha untuk mencari tambahan nilai dari nafas kelako, sehingga boleh jadi umurnya tidak banyak tapi nilai ibadahnya menjadi banyak. Kak Dinto salah satu hikmah dari orang yang akan datang ke tanah haram untuk menambah nilai dari ibadahnya. Dia bisa sergap sholat di Masjidil Haram, dia bisa sergap sholat di Masjid Nabawi. Sholatnya tidak sendiri tetapi berjamaah. Dan kalau bisa dia berada di posisi abad awal, abad ke depan, kan begitu. Lebih-lebih lagi kalau dia nyampe ke situ di bulan puasa. Maka orang mau puasa itu banyak luar biasa orang menuju ke sana. Lebih-lebih oleh elekoran tanggal puasa, tanggal lekoran dari bulan puasa. Karena itu semua nilainya beda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan panjenengan ikut menghantar minimal melalui doa agar tuan rumah Bapak Haji Tofadi beserta Haja Ansari dan kedua reng sepo karena Kadinto pada ngibering sepo mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran, mudah-mudahan Allah SWT memberikan semangat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas seikat roh oleh mereka berempat melarman terjuganan nilai barokahnya meredek dan kula sarang panjenengan sedaya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Haji Tofati ini nawaituna akan menghajikan reng sepo lagen. Anika situng keuntungan karing tua menabering tua nak sempat haji, nak foto nak keparingan kesempatan bisa melaksanakan haji. Kekalinto motor sekalangkong.